Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita masih ada hingga hari ini. Mari kita awali hari ini bersama dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dan luar biasa yang kami rasakan, khususnya sepanjang malam ini kami boleh tidur nyenyak Tuhan, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan, udara segar, terik matahari yang indah, suasana yang menyenangkan, dan kami mau memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Karena itu kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu, dan kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami biar kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu memberkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah terambil dari Roma 8 ayat 18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya ulangi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku, judul firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah firman Tuhan menguatkan dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas dikatakan di sini bahwa penderitaan zaman sekarang ini. Jadi firman Tuhan yang kita dengar hari ini adalah berbicara pertama tentang penderitaan zaman now atau zaman sekarang. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari pertama kita melihat seperti apa penderitaan yang kita alami atau penderitaan apa yang sedang terjadi. Dan setelah itu kita nanti akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati kita, memulihkan kita, atau menyatakan kehadirannya. Dengan kata lain, bagaimana kita dimuliakan oleh Tuhan setelah kita mengalami penderitaan. Saudaraku yang kasih Tuhan, sepintas saja kalau kita mencermati kehidupan kita zaman sekarang, mungkin berbicara tentang penderitaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau 10 atau 20 tahun yang lalu jauh berbeda ya. Karena zaman sekarang bisa dikatakan zaman teknologi canggih, kita dapat mengerjakan segala sesuatu dengan lebih mudah. Atau mungkin kita bisa bandingkan dengan penderitaan orang-orang di kampung dengan orang-orang di kota ya gitu ya. Kalau di kampung kan bertani, ke kebun, ke hutan gitu kan, capek gitu kan. Nah, di kota pasti berbeda. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang penderitaan, maka prototipe yang paling tepat kita ambil adalah penderitaan yang dialami oleh Ayub dalam perjanjian Lama, dan juga penderitaan yang pernah dialami oleh Rasul Paulus sendiri dalam perjanjian baru. Nah, kita melihat penderitaan yang dialami oleh Ayub seperti yang kita tahu, ya saya menyimpulkan bahwa mungkin tidak ada lagi seperti penderitaan yang seperti dialami oleh Ayub zaman sekarang ini ya. Walaupun mungkin seseorang merasa lebih menderita ya, karena dia mempergunakan pikirannya, perasaannya, dagingnya, dia merasa lebih menderita di dunia ini. Nah, kita lihat contoh yang di perjanjian baru seperti Rasul Paulus, seperti dijelaskan dalam 1 Korintus 11. Nah, dia mengalami penderitaan yang luar biasa sampai mengalami apa yang disebut dengan karam kapal, seling berpuasa, dilempari dan lain sebagainya. Itu adalah penderitaan yang luar biasa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat ini, apapun penderitaan yang kita alami zaman sekarang ini, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, itu tidak ada apa-apanya. Di ayat lain dikatakan bahwa penderitaan yang kita alami itu hanya bersifat sementara, jadi tidak abadi, tidak kekal, tidak selamanya kita menderita.
Dan saya yakin dan percaya sama seperti yang dialami oleh tadi Ayub saya sebutkan dan Rasul Paulus, itu adalah proses pembentukan iman kita, karakter kita. Karena apa? Karena Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadi seperti Kristus. Bicara tentang penderitaan, Yesus sendiri menderita. Kita tahu bahwa Yesus banyak berbicara tentang penderitaan, tapi dia bukan hanya berbicara tentang penderitaan. Permulaan penderitaan pertama sampai penderitaan keempat di dalam Injil dikatakan sampai puncaknya penderitaan Yesus disalibkan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya kita mungkin tidak sampai kita menderita seperti Kristus atau seperti Paulus. Tetapi sesungguhnya di balik penderitaan itu ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita rela menderita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu berarti kita akan mendapatkan kemuliaan kekal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata kemuliaan yang dipakai di sini dalam bahasa Yunani adalah doxa. Itu artinya kehadiran Tuhan yang penuh kuasa atau mulia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika firman Tuhan berkata bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini atau zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Jadi artinya kemuliaan Kristus itu jauh, kemuliaan Kristus itu jauh lebih berharga, jauh lebih penting, jauh lebih bermakna dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami. Sekali lagi, penderitaan seperti apapun yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, biarlah setiap kita melihat, menunjukkan hati dan pikiran kita kepada apa? Kepada kemuliaan yang akan kita dapatkan. Ya, jangan terlalu berfokus kepada penderitaan kita. Nah, jangan terlalu menaruh pikiran dan perasaan kepada penderitaan yang kita alami, walaupun itu harus kita lewati sebagai apa? Sebagai proses untuk apa? Untuk peningkatan iman kita. Sebagaimana yang menjadi tema kita di tahun ini, increase in Christ, artinya meningkat, ya, meningkat dalam Kristus. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, itu artinya kita akan mengalami apa yang disebut dengan kemuliaan Allah, kehadiran Tuhan yang penuh kuasa. Kita akan merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Itu juga berarti kita akan merasakan bahagia, sukacita, dan damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi di balik gelap terbitlah terang, di balik penderitaan ada kebahagiaan yang akan kita dapatkan, yang akan kita nikmati. Karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari lalui penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa penderitaan zaman sekarang, penderitaan yang kami alami Tuhan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kemuliaan, kehadiran Tuhan yang penuh kuasa itu akan kami nikmati, akan kami rasakan, walaupun kami harus mengalami sebelumnya Tuhan penderitaan. Oleh karena itu kami datang kepadamu, menyerahkan hidup kami kepadamu, karena Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kami. Tolong kami, kuatkan kami, sertai kami, lindungi kami. Berikan kami hikmat Tuhan, kecakapan untuk menghadapinya, sehingga kami boleh sampai mengalami apa yang disebut dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami, jagai kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Kalau di antara kami ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang penuh Tuhan pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah kami muncul sebagai pemenang, karena kami percaya janji Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kami dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mengampuni segala dosa kami, dan kami percaya berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.